Nah, kalau Mbak Inul yang paling berubah dalam hidup Mbak Inul ketika yang berpulang sudah 17 hari ini apa Mbak yang dirasakan sehari-hari? Mungkin ini ya, ikatan batin ya gitu. Biasanya secara nyata, cuman sekarang cuman bisa doa gitu. Jadi aku harus membangun semuanya berharap seolah-olah Eyang itu masih tetap ada gitu. Jadi tidak akan membuat aku jadi merasa kehilangan banget. Meskipun sebenarnya ya gimana ya, kayak orang jatuh cinta terus patah hati gitu, gimana sih? Jadi ya aku harus tetap semangat karena Eyang juga nggak mau melihat aku yang, karena ada satu cerita yang pokoknya kowe Gio sesok aku pasti nggak ada Nduk. Aku nggak bisa nolongin kamu, nggak bisa dengar kamu nangis, nggak bisa kamu dengar kamu nyanyi, nggak bisa kamu cerita, nggak bisa ngomongin masalah baju, nggak masalah ini gitu. Jadi kamu harus bisa mandiri gitu, harus bisa menjadi sosok inspirasi kayak aku aja Lando gitu. Pokoknya kamu itu adalah aku adalah kamu gitu. Kalau ngomong itu aku iki kowe iki aku gitu. Makanya jadi ya sebesar itu ya. Sebesar itu. Tabah ya Mbak Inul, karena kita juga harus menjaga Mbak Inul karena Mbak Inul ini juga bagian dari karyanya Eyang Titi Puspa nih kalau boleh dibilang ya. Benar. Karya hidupnya Eyang Titi Puspa. Nah kalau Bang Yos, bagi Indonesia kehilangan sosok Titi Puspa itu seperti apa sih Bang Yos? Ya kita harus menghormati betul ya. Beliau sudah memberikan andil dalam tanda kutip di dalam entertain lah ya, yang begitu lama ya. Beliau juga pemain film ya, nyanyi segala lagu bisa gitu. Jadi bergaul dengan semuanya bisa, apalagi gubernur dengan presiden pun beliau akrab gitu. Jadi itu semua orang saya rasa merasa kehilangan ya. Mesti saya sudah menganggap beliau adalah kakak saya gitu, tetapi akhirnya saya harus ikhlas gitu kan. Kehilangan beliau kan harus ikhlas. Ini sudah titah Allah, mau bagaimana lagi kan gitu kan. Iya. Tentu saja yang terbaik, legacy terbaik Eyang Titi juga selalu kita jaga, dan kenapa malam ini juga kita memperingati Hari Kartini, kita mengangkatnya Eyang Titi gitu kan. Padahal beliau sudah tiada, tapi kasih sayang dan juga karyanya itu masih hangat di dalam dada. Jadi itu bagian dari yang memang menjadi apresiasi terbesar salah satunya untuk Eyang Titi melalui malam ini. Nah kalau dari musika, apa Mas Arlan pesan dari Ibu Acin untuk Eyang Titi, untuk keluarga, bahkan untuk generasi penerus melalui musika? Ada nggak sih yang disampaikan oleh Bu Acin? Iya, yang pasti Ibu Acin dan juga tentunya musika merasa semakin sadar tentunya bahwa Eyang Titi itu meninggalkan legacy yang begitu besar untuk industri musik Indonesia. Bahwa etos kerjanya, karya-karyanya, mungkin Eyang Titi sudah berpulang, tapi kita dari musika merasa bertanggung jawab untuk membuat karya-karya untuk tetap hidup, gitu. Jadi itu yang kita mau lestarikan lah istilahnya. Luar biasa sekali ya. Melestarikan sebuah karya itu kan juga tidak mudah, begitu ya. Apa saja sih yang mungkin pernah disampaikan Eyang Titi itu? Adakah mungkin instruksi khusus, ini karya-karya tertentu, ini nggak boleh, ini boleh? Ada nggak pesan-pesan? Kan sekarang kalau ingin menyanyikan karya-karya orang kan itu kan banyak sekali mungkin aturan yang harus dipahami. Kalau Eyang Titi itu ada berpesan khusus nggak sih kepada label musika? Enggak sih, kalau Eyang Titi kan orangnya sangat kreatif ya, sangat mencerahkan suasana, sangat apapun sesuatu yang dikeluarkan dari seniman itu harus dari hati. Itu yang selalu dia tekankan. Jadi energinya luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang Titi lakukan ke kami, ke musisi-musisi muda itu sangat menularkan sesuatu yang positif sekali. Seperti waktu syuting video klip Dua Sejoli 3 tahun yang lalu, dia lagi kurang sehat. Terus tapi begitu kamera roll, tiba-tiba jadi sehat sekali gitu. Ini kok bisa sih gitu. Jadi sepertinya itu yang lebih ditekankan
dari apa yang diwariskan oleh Eyang Titi terhadap industri musik Indonesia. Dan sangat profesional ya. Sangat. Nah, bicara soal profesional, Mbak Peti, ada satu cerita yang saya lupa tadi saya tanyakan bahwa Eyang Titi ini kan dari Pak Karno itu kan cinta pertama beliau Iya, sampaikan. Kemudian ada Pak Harto segala macam dan semua presiden itu kayak dicintai deh sama Eyang Titi. Tapi yang paling kontroversial sebenarnya ketika beliau menyanyikan waktu itu lagu Bapak Pembangunan waktu era Pak Harto, Iya, yaitu betul. sempat ada kontroversi. Itu aslinya seperti apa sih? Jadi Mungkin sebetulnya singkat gini, saja. jadi ada cerita waktu itu namanya Bob Geldof itu bikin kaset atau lagu untuk kelaparan Ethiopia pada saat itu. Nah kemudian si lagu itu sama orang Indonesia, sorry ya, dibajak. Nah kemudian Bob Geldof ngomong, ini kok Indonesia kok banyak banget ya piracy gitu kan waktu itu. Nah di saat yang sama Presiden Soeharto itu memberikan sumbangan beratus-ratus ton kepada kelaparan Ethiopia. Kemudian media, jadi beritanya itu tenggelam oleh sumbangannya Pak Harto itu kepada Ethiopia. Nah di situ tuh dia seorang seniman, dia merasa kan dia malu dong dibilang Indonesia piracy segala macam. Nah kemudian ketika Pak Harto memberikan sumbangan kepada Ethiopia, terus berita-beritanya itu ketutup, dia tuh merasa ada ya Bapak yang menutupi aibnya kami ini orang Indonesia, sesederhana itu. Nah ketika di saat yang sama itu kalau nggak salah ulang tahunnya Pak Harto, Edi Sud waktu itu minta supaya Bu Titi bikin lagu. Tadinya disuruh ngerubah aja itu burung kakak tua. Terus ibu saya bilang enak aja masa buat presiden burung kakak tua dirubah. Akhirnya membuat lagu itu. Akhirnya membuat lagu itu. Nah, dengan kisah itu ya gimana nggak jatuh cinta ya dengan Eyang Titi ya. Dan tentu saja kisah inspirasi hidup untuk cinta Eyang Titi itu begitu nyata, bukan kaleng-kaleng dan abal-abal seperti kata Mbak Inul tadi, nyata di hati kita baik bagi orang yang baru mengenal maupun apalagi orang yang sudah dekat. Kita selalu berdoa yang pasti Eyang Titi menjadi sebuah legenda yang terbaik anak bangsa Indonesia, Kartini kita yang akan selalu terjaga, lestari karya-karyanya yang luar biasa. Dan karena kita bicara hidup untuk cinta, salah satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan seorang Titiek Puspa adalah sebuah lagu dengan judul Jatuh Cinta yang menggambarkan betapa luar biasa dan juga penuh kasih sayang dan cinta yang selalu ia tebarkan di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sambut Mbak Peti dan juga Mbak Inul untuk sedikit membawakannya untuk kita. Dan Q&A juga akan berakhir pemirsa dengan perjumpaan dan sajian kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga cinta kita semuanya melalui karya-karya Eyang Titiek Puspa selalu terjaga dan kita lestari untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tepuk tangan untuk silakan. Cinta berjuta indahnya. Selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.